dan juga tak lupa kita berdoa ya, semoga kegiatan hari ini pada destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dapat berpengaruh buat Bapak Ibu semuanya dan juga bahan pembelajaran juga buat saya. Oke, sebelum memulai kegiatan ini kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Ibu-ibu, sebelum kegiatan ini kita mulai, ibu-ibu di sini sudah makan belum? Sudah? Alhamdulillah sudah. Ibu-ibu sekedar informasi, makan minum yang ada di meja Bapak Ibu boleh sambil dinikmatin ya. Baik, untuk materi pemaparan saya kali ini, saya tidak ingin menggurui ataupun mendahului Bapak Ibu-ibu semua. Bahwasannya ibu-ibu bisa menyebarkan kembali budaya positif yang ingin saya paparkan. Ya, di sini destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Yang mau dibahas di sini adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif. Bapak Ibu atau ibu-ibu semua yang ada di sini tentu sering ya menyebarkan budaya positif, terutama di kelas ibu-ibu semua. Tujuan saya untuk menyebarkan diseminasi tentang budaya positif, yakni calon guru penggerak dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana budaya positif dapat diterapkan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuannya. Ya, sebelumnya ibu-ibu boleh diperkenalkan, ini ada fasilitator saya yakni Ibu Laini Indriani, SSI, SPD, MPD, GR. Beliau ini bertempat tinggal di Bandung ya. Lalu ada pengajar praktik saya Bu Citra Dwi Ayu, SPD. Ini juga pengajar praktiknya ada di Kabupaten Bekasi. Kalau kemarin mungkin ibu-ibu sering melihat saya bolak-balik dengan beliau, ini memang beliau ini sebagai pengajar praktek saya. Baik, budaya positif. Budaya positif di sini yakni budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini lebih ke memerdekakan murid-murid kita, ibu-ibu. Ya, bagaimana murid-murid tersebut bisa senang, nyaman ada di sekolah. Tentu kita mau dong anak-anak murid kita senang di sekolah, gitu ya. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari 7 ini, kira-kira ibu-ibu ada yang sudah pernah enggak mempelajari tentang 7 yang harus kita konsep ini kita gali lagi? Ada ibu? Mungkin Ya, Mistian? mungkin yang poin ke-7 itu segitiga restitusi bisa lebih didefinisikan gitu mungkin. Baik, terima kasih Mistian. Segitiga restitusi ya, segitiga restitusi nanti kita akan bahas gitu ya. Kayaknya Mistian tertarik dengan segitiga restitusi karena memang segitiga restitusi ini berhubungan sekali dengan kita sebagai guru ya, BK juga. Itu berhubungan erat. Bukan saya ingin menggurui atau segala macam, tapi memang benar yang saya pelajari di CGP ini, di
dipraktekkan langsung ke murid dan luar biasa gitu kan efeknya. Terutama karena saya ini lagi mengajar, kalau untuk semester ini lagi mengajar teknik elektro yang akan berbeda dengan akuntansi. Segitiga restitusi dengan keyakinan kelas ini, wow, luar biasa diterapkannya, berpengaruh sekali. Itu saya rasakan sendiri. Baik. Yang pertama ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student center learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Berarti pembelajaran dengan paradigma baru ini lebih ke murid, berpusat pada murid. Ya, ibu-ibu sudah melaksanakan, sudah menerapkannya atau belum ke siswa kita? Karena di kelas itu kita harus di awal ya, kita harus mendiagnosis mana siswa yang dikelompokkan sebagai kelompok besar, mana siswa yang harus dikelompokkan menjadi kelompok kecil. Nah, itu yang akan kita lakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Memang susah dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Itu susah sekali untuk kita berubah. Ya, bagaimana juga untuk menerapkan ke siswa, itu berasa sekali. Nanti ibu-ibu akan melihat seperti apa sih paradigma baru itu. Yang kedua, tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri siswa itu sendiri. Contoh disiplin positif kira-kira yang ibu sudah contohkan. Kalau saya mencontohkan di kelas 11 TE1 terutama, ketika pagi hari mereka masuk kelas jam 7 pagi, saya sudah membuat disiplin positifnya, ya nih, kalau pagi biasakan untuk piket kelas. Kalau pagi untuk datang tepat waktu, itu bisa masuk ke disiplin diri. Atau disiplin positif lainnya, ya nih, ibu-ibu suka kita ajak ke gerbang menyambut siswa. Nah, itu bisa masuk ke dalam disiplin positif, ya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berarti ini universal. Maka bisa bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat anak melakukan kesalahan, anak mempunyai dasar. Dasar apa mereka melakukan kesalahan? Dan itu ada di kebutuhan anak. Ada 5 kebutuhan manusia. Nah, salah satunya yang menyebabkan anak tersebut membuat masalah, kita harus tahu dulu sumber
sumbernya seperti apa. Maka itu kita lakukan seringnya adalah memberi hukuman. Nanti Bapak Ibu akan belajar ada di posisi kontrol manakah ibu-ibu semua gitu kan? Ada di mana itu posisi kontrol kita? Keseringan kalau saya pribadi sebelum belajar CGP ini, keseringannya adalah hukuman. Saya selalu menempatkan diri saya sebagai guru penghukum. Tapi ketika saya belajar tentang CGP ini, saya belajar lagi. Oh ternyata posisi lumayan banyak ya. Saya gak bisa ada di suatu posisi itu. Saya harus berpindah-pindah posisi. Nah, mungkin ibu-ibu semua juga sudah melakukan itu, cuma tidak terasa gitu ya, tanpa disadari. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, disiplin positif ya yang kita terapkan ke siswa bisa dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan, dan di situ ada kebutuhan dasar manusia ini yang saya bilang. Kenapa siswa kita harus bermasalah dulu sih? Kita harus pahami bahwasanya kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, belonging, lalu kebebasan, freedom, kesenangan dan penguasaan, power. Kira-kira ini ada di mana nih gitu kan? Seperti contoh kasus yang kemarin ya, kalau nggak salah ada terakhir anak kita yang kelas 3. Nah, kita nggak sebutkan namanya siapa ya, cuman anak ini selalu membuat masalah, gitu kan? Kita nggak tahu ada di posisi mana kan dia. Ternyata kalau saya amati anak tersebut ada di posisi penguasaan atau power. Dia mau merasa dihargai sama orang-orang sekitarnya. Dia mau orang-orang tahu bahwasanya ini loh gue, gitu. Karena kan di guru kita ternyata langsung 36 siswa dong ibu-ibu, benar? Ya, tanpa kita sadari ternyata ada anak kita yang mau ini saya loh bu, gitu. Nah itu minta diakui keberadaannya, ya sehingga ada siswa yang bisa melakukannya dengan timbullah prestasi atau adalah siswa yang timbulnya masalah. Kebutuhan siswa ini yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang pertama bertahan hidup terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Pengen gak sih? Pengen dong. Sama seperti anak kita, bahwasanya anak murid kita ini ada loh yang suka menyendiri, yang suka cuma berdua-dua. Nah itu Bapak Ibu perlu dipahami, siswa-siswa yang seperti itu perlu sentuhan kita untuk dia lebih bisa terbuka lagi. Yang ketiga penguasaan, untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah ini pasti merasakan ada di kelas yang seperti itu. Gak bisa diam segala macam, merasa paling pinter, merasa paling ini itu. Nah ini ada di penguasaan. Mereka mencari empati, simpati kita sebagai seorang guru, minta diakui. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Ada nggak sih murid-murid kita yang nggak antusias atau nggak tertawa di kelas? Ada bu? Ada, mungkin cenderung lebih ke ada Bu Dewi, mungkin lebih cenderung ke introvert atau dia sulit mengungkapkan isi hatinya kepada yang orang yang dia belum kenal. Terima kasih Bu Runtul. Ya benar. Memang ada ya anak kita yang cenderung introvert ya. Nah ini tugas kita untuk membuat anak tersebut merasa nyaman aman di sekolah. Karena sekolah itu tujuan utamanya adalah tempat yang menyenangkan. 5. Motivasi perilaku manusia ada terdiri dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini ibu-ibu pasti hukuman, konsekuensi itu kan sama aja. Hukumannya berarti dia diberikan hukuman, konsekuensi berarti dia harus tahu apa yang harus dihadapin, gitu kan ya. Kita lihat sekarang perbedaannya ada di
Kalau untuk hukuman, dia tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contohnya, di kelas ibu diterapkan bahwasannya tidak boleh telat. Kalau telat kamu tahu hukumannya, gitu kan ya. Nah ternyata kalau pas kegiatan konsekuensi yang didapatkan siswa ketika nanti dia telat apa? Ada hukuman yang didapatkan, gitu kan. Tapi kalau yang di luar kelas, contohnya guru piket di depan, anak tersebut nggak mungkin berulang kali pasti itu aja yang telat, pasti ada yang enggak. Nah, pasti BK langsung mencari atau guru piket langsung mencari hukuman apa nih yang tiba-tiba ada, langsung ditetapkan saat itu juga. Itu hukuman namanya. Tapi kalau konsekuensi sudah disepakati sebelumnya. Lalu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bedanya restitusi. Kalau restitusi kita meminta untuk siswa itu sendiri. Dia tahu dia membuat kesalahan, dia tahu itu salah, maka apa yang harus dia lakukan? Itu restitusi, ya, dan memperbaiki salahnya. Lanjut, hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu kalau hukuman bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan untuk murid mencari solusi sendiri. Jadi benar-benar kalau restitusi kita hanya sebagai bahan untuk anak sadar. Tuh ya. Posisi kontrol guru. Nah, ini yang tadi saya bilang sebelumnya. Posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kelima, posisi kontrol ini ya, posisi kontrol guru. Nah, kira-kira Bu Vera ada di posisi mana, Bu Vera? Kalau saya sebagai guru, saya ada di posisi yang ketiga, yaitu teman. Mengapa teman? Karena menurut saya apabila kita menjadikan peserta didik itu sebagai teman, dia akan lebih satu, terbuka terhadap kita gitu. Masalah apa yang dihadapi, kesulitan dia apa dalam pembelajaran, dia akan lebih terbuka. Kita pun akan care terhadap peserta didik tersebut. Seperti itu. Mungkin itu aja tanggapan dari saya, Bu Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus buat Bu Vera. Oke, sekarang saya mau nanya nih sama Bu Maratun. Kira-kira Bu Maratun ada di posisi mana ya? Ini boleh lebih dari satu nggak, Bu Dewi? Enggak. Ya. Yang pertama mungkin penghukum itu ya. Ya, itu memang sangat dadakan. Ketika saya masuk kelas itu banyak drama dan itu langsung teng gitu keluar, oh ini harus begini gitu. Cuman tetap harus mempertimbangkan hukuman yang lainnya, ntar lagi viralin atau seperti apa gitu, dipertimbangkan fisik dan lain sebagainya. Terus yang kedua ini tuh memantau. Cuman memantaunya itu saya melalui para pejabat di kelas itu yang benar-benar amanah gitu ya, dan harus menggunakan bukti, misalnya entah itu foto, video, tapi khusus buat saya, tidak untuk disebarluaskan, agar ketika saya menghukum mereka itu ada kaitannya dengan hasil pantauan saya itu. Kalau manajer ini hanya memfasilitasi atau melayani gitu? Dia masuk 5 posisi kontrol guru. Oh, paling ya gitu sih. Kalau ketika kayak kemarin nih anak TBSek 2 tuh mau kunjungan industri, kan dikasih pemberitahuan dari pihak Ubin hanya sedikit. Nah itu saya jabarin lagi, saya spill dari mereka bangun tidur sampai pulang itu mereka harus rapi. Mungkin saya maksud lebih menangkapnya ke situ sih, mengatur mereka gitu, memfasilitasi mereka. Kalau teman saya belum bisa karena mereka tuh kadang suka lingsongan gitu, Bu Dewi ya, tidak bisa menempatkan. Kalau membuat merasa bersalah, mungkin kalau saya ingat-ingat lagi pernah kali, cuman itu sangat jarang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Marsa, kasih aplaus buat Bu Marsa. Oke, ada
lagi yang ingin menanyakan nih atau mau memberikan sedikit tambahan? Ada di posisi manakah kira-kira ibu-ibu? Ada lagi? Kayaknya Miss Dian mau ngomong ini. Wah, ini kita persilakan. Kasih semangat dulu nih buat Miss Dian nih. Kayaknya enak banget nih kalau dikasih semangat ya. Miss Dian silakan. Terima kasih Bu Dewi. Ya, ini kembali lagi ke kalau saya kan sebagai guru BK gitu ya. Perannya itu kan ya bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Yang paling penting itu siswa tersebut menyadari kalau dia bersalah. Jadi gimana cara membuat siswa itu merasa bersalah tanpa kita berbuat keras, maksudnya memberikan penekanan secara verbal gitu maksudnya. Gitu. Nah, jadi kembali lagi ke tipikal siswa yang kita hadapi gitu. Jadi kalau di lingkungan cowok-cowok itu bisa dengan berteman gitu, apalagi cewek-cewek ya, dengan menganggap kita itu teman. Tapi untuk siswa yang luar biasa itu harus lebih dari sekedar teman gitu. Maksudnya ya kita sepertinya harus diperan sebagai manajer gitu. Ya gitu aja. Terima kasih Bu Dewi. Kasih aplaus buat Miss Dian. Oke, dari 3 contoh yang diberikan atau dari 3 pendapat dari ibu-ibu bahwasannya saya ada penghukum, saya ada pemantau, manajer, teman. Kalau Bu Maratun belum bisa menjadi teman ya, oke, tapi kita tetap temenan Bu. Lalu membuat rasa bersalah mungkin pernah dilakukan, cuma ingat-ingat enggak gitu ya. Baik, kita lihat 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya kita bisa ada di semua posisi ini. Tergantung situasi dan kondisi kita ada di mana. Kita ketika menghadapi anak-anak yang memang diperlukan penghukuman, maka kita sebagai penghukum. Kira-kira anak tersebut ada masalah, ada segala macam, kita berusaha menjadi seorang teman. Atau lebih enaknya lagi nih, misalkan contohnya kita lagi ada ujian, kita lagi mengerjakan soal deh, jangan ujian, mengerjakan soal. Anak tersebut lewat, lalu kita bilang, ayo dong Pera, cepetan, nanti habis ini kita jajan bareng yuk. Ya, nah belum selesai katanya Pera, ya cepetan makanya nanti kita jajan bareng biar kita bersama-sama ke kantin. Nah itu bisa, itu masuk ke posisi teman. Ya, kita bisa di situ. Lalu membuat rasa bersalah, kita tanpa disadari sering membuat itu semua. Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu udah capek loh ngajarin kamu dari tadi. Rasa gak? Bener gak ibu? Bener ya? Oke, itu tanpa disadari loh. Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu udah capek loh dari tadi. Masa kamu begitu aja gak tahu? Kan itu udah ibu jelaskan di awal. Pasti itu. Nah itu adalah kata-kata pembuat rasa bersalah bagi anak, ya. Dan makanya anak ada kata-kata, iya Bu maaf, tanpa mereka sadari mereka berbicara maaf. Nah makanya di situ adalah membuat rasa bersalah. Nah manajer itu lebih ke memfasilitasi anak. Dalam artian dia bukan sebagai seorang pemberi hukuman, tapi dia lebih sebagai seorang pemberi solusi. Solusi pun harus hadir dari anak itu sendiri. Jadi manajer itu hanya mengarahkan, tapi memantau, memposisikan diri sebagai seseorang yang ada di tengah-tengah antara masalah anak tersebut. Ya, untuk lebih jelas kita lihat lagi. Baik. Aku jadi ke belakang ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ada nggak di kelas ibu-ibu semua? Banyak. Baik, kita lihat posisi kontrolnya ya. Yang pertama, menghukum. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita, sorry ini salah ya. Ini harusnya teman.
ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Ada nggak? Kalau ibu-ibu yang di sini ada nggak yang ingin anak nanti kita main games bareng gitu? Nggak ada ya? Kalau di TKJ, ya TKJ, RPL itu guru-gurunya main bareng sama muridnya, gitu. Bener. Saya suka ketemu sama guru-guru RPL, TKJ, main bareng bener. Dan saya speechless. Kenapa demikian? Katanya biar anaknya berbaur dengan kita. Biar nanti kalau memang ada apa-apa di tempat dia bermain games online tersebut, kita tahu gitu kan. Jam berapa anaknya main games, misalkan udah sampai malam gitu ya. Kita lagi lihat gitu, kita ngecek, ketahuan di situ. Oh, ternyata ada sisi pemantau di situ gitu ya, selain di situ. Iya benar Marsa ya. Lalu pembuat rasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya lihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi anak tersebut dibuat ada rasa bersalah terhadap kita. Nah, penghukum berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. Ada yang kayak begitu? Saya pernah. Kalau saya pernah, sebelum saya belajar ini saya pernah. Cuma bukan berdiri di depan kelas, tapi kamu keluar dari ruangan dari kelas ibu, gitu kan? Gak usah ikut pelajaran ibu untuk saat ini. Nah, tapi minggu depannya lagi speechless-nya karena anak akuntansi kali ya. Minggu depannya ya datang gitu tepat waktu dan mengerjakan tugas dan lain-lain gitu. Lalu pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu tadi pemantau. Ya, artinya dia hanya melihat dari konsekuensinya yang sudah kita tetapkan bersama. Next lanjut adalah manajer. Manajer itu lebih seperti sahabat BK mungkin ya. Ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi ini benar-benar anak yang disuruh mencari tahu sendiri. Saya salah nggak? Lalu keyakinan apa yang udah kamu langgar? Kenapa ada keyakinan? Karena kita di setiap kelas harusnya membuat keyakinan kelas untuk setiap murid kita. Keyakinan kelas berarti kesepakatan antara murid dengan guru. Bukan hanya guru saja. Sebelumnya saya keyakinan kelas yang buat itu saya sendiri tanpa melibatkan murid tersebut. Kamu wajib datang di jam pelajaran ibu jam 7. Lewat jam 7:05 maka kamu tahu hukumannya. Misalkan push up lah 20 kali atau keliling lapangan 50 kali gitu ya. Nah, kalau sekarang setelah saya mengetahuinya, oh kesepakatan kelas. Oke, saya buat ulang lagi dengan anak murid saya. Kesepakatan kelasnya. Yang pasti itu memerdekakan murid, tapi dengan tujuan pembelajaran dan visi kita itu tercapai. Oke, kita main tebak-tebakan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Rasa bersalah. Oke, kita cek. Pembuat merasa bersalah. Keren. Berarti apa yang saya jelaskan oke nih. Next, lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 10 kali. Oh, buruntut, silakan. Terima kasih Bu Dewi. Posisinya adalah pemberi hukuman. Pemberi hukuman, kita cek. Oh iya benar. Kasih aplaus buat buruntut. Yeay. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Yuk. Bu Rodia, mangga. Baik, makasih Pak Samuel. Saya kira ini adalah posisi di manajer. Manajer.
Ranger, kita lihat. Keren, hebat. Ya Allah, hebat Bu Rodia, Miss Rodia. Next, lanjut, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kira-kira posisi apa ini? Miss Put, kira-kira apa Miss Put? Ini sebenarnya kurang yakin sih ya, tapi saya coba jawab aja. Pemantau bukan? Memantau, kita cek. Yeay, kurang yakin tapi bener tuh, pemantau. Next, terakhir, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Mangga, siapa? Bukbit, silakan. Saya kira teman posisinya. Teman. Yeay, betul semua. Berarti nilainya berapa? 100. Masya Allah, tabarakallah. 100 ya buat ibu-ibu ini ya, ibu-ibu hebat. Oke, berarti kalau kita sudah tahu nih posisi kontrol kita, ibu-ibu mungkin akan lebih sering menerapkannya di kelas gitu ya. Itu bagus banget. Karena saya sudah merasakannya gitu ya. Yang keenam, keyakinan kelas. Ini yang tadi saya bilang di awal, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ini yang tadi saya utarakan bahwasannya harus ada kesepakatan antara si murid dengan guru. Oke. Contoh keyakinan kelas: datang tepat waktu, saling menghargai antar teman, menjaga kebersihan kelas, aktif dalam diskusi kelas. Kenapa tidak ada kata jangan? Jangan telat. Lalu saling menghargai antar teman, jangan berkelahi. Kenapa harus ada kata jangan? Kenapa? Ada yang bisa menambahkan? Kenapa kita harus kata kita tadi? Karena di awal kita meminta bahwasannya keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, universal ini berarti menyeluruh siapapun, daerah manapun, ya, dan dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Jadi kalau di sini ada kata jangan, maka tidak universal, artinya hanya untuk orang-orang tertentu. Makanya dikasih di situ adalah budaya positif. Jadi kata-katanya lebih positif. Kita menerapkan ke anak juga positif. Jangan, dilarang, itu sebisa mungkin kita jauhkan dari kesepakatan kelas. Gitu. Nah, ini ada contoh kesepakatan keyakinan kelas yang saya buat ya. Keyakinan atau kesepakatan kelas yang saya buat. Nah, ibu-ibu bisa menyaksikan contoh kesepakatan keyakinan kelas yang saya buat ya. Keyakinan atau kesepakatan kelas yang saya buat. Nah, ibu-ibu bisa menyaksikan. Suaranya didengerin aja ya ibu-ibu ya, kedengeran?
Jadi ini saya ada keyakinan kelas di kelas 11 TE1. Ya, di sini saya menunjukkan tujuan dan manfaat kenapa harus ada keyakinan kelas, ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini didiskusikan, ibu-ibu. Tidak bisa langsung serta-merta kita langsung membuat apa gitu. Jadi didiskusikan antar kelas, maunya seperti apa sih keyakinan kelas itu gitu. Nah, kita hanya menyetujui saja, kita mengikuti alurnya. Tapi tentu saja dengan tujuan pembelajaran yang kita capai itu harus tercapai gitu. Jadi di sini kita membawa murid-murid kita untuk berdiskusi bersama dan nanti mereka akan langsung menentukan nih apa aja sih kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas ini yang menjadi dasar untuk peraturan sekolah atau peraturan kelas bisa juga, ya. Karena keyakinan kelas ini adalah dasar untuk membuat suatu peraturan yang ada di kelas. Tanpa ada keyakinan kelas ini kita tidak bisa membuat peraturan. Kadang-kala kita salah, bahwasanya peraturan itu dari kita, baru nanti diterapkan ke anak. Tapi ternyata peraturan kelas itu dibuat dengan adanya dasar keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dari diskusi antara murid dengan guru tersebut, ya. Dan ini berguna sekali. Kenapa harus anak yang membuat? Biar anak sadar bahwasannya apa yang mereka buat itu ada sebuah konsekuensi yang harus diakui, ya, atau ada yang harus mereka penuhi atau ikuti selama menjadi seorang siswa, itu ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwasannya setelah menempel dibacakan kembali kesepakatan kelasnya apa saja. Jagalah kebersihan
Keyakinan kelas ini nanti akan kita temukan, akan kita yakini bersama-sama. Dan anak harus mengakui. Kalau anak tidak mengakui, maka tidak bisa disebut secara kelanjutannya adalah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini juga harus ditinjau. Apakah warga kelas tersebut sudah mengakui, sudah menerapkan atau belum? Nah, itu penting sekali. Kalau keyakinan kelas sudah kita buat, maka akan kalau ada nanti ada masalah-masalah, kita bisa menjamin tentang segitiga restitusi. Nah, ini mungkin yang tadi Miss Dian pertanyakan ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan segitiga proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu mempunyai 3, yakni menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kenapa menanyakan keyakinan? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarkan oleh anak? Dia datangnya telat, berarti dia melanggar keyakinan kelas bahwasanya datang tepat waktu. Nah, contoh menstabilkan identitas, contoh kata-katanya. Ketika anak melakukan kesalahan, ibu-ibu harus bisa menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga dulu waktu masih muda pernah melakukan itu. Cuma ibu belajar untuk memperbaikinya. Itu stabilkan identitas. Artinya anak tersebut dibuat, oh iya saya salah, tuh ya. Lalu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita mau memperbaikinya? Itu adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, kalau sudah kita stabilkan, kita validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita harus tahu alasannya. Karena tadi prinsipnya pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, mereka ada di sebelah mana nih? Apakah mereka perlu cinta dan kasih sayang, ataukah mereka butuh penguasaan atau power? Ya, harus ada di situ mengapa melakukan hal itu. Atau kata-katanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain kesalahan yang telah kamu buat? Lalu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Artinya kita menanyakan kembali, kita sudah menyepakati apa di awal. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita bisa tanyakan di situ di keyakinan siswa. Langkah-langkah yang pertama tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Langkah pertama, menstabilkan identitas, yakni dilakukan jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Pada dasarnya kita yakini itu dulu. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita melihat orang yang gagal, tapi kita menjadikan orang gagal tersebut menjadi yang sukses. Kita harus mampu meyakini mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam keadaan kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau menstabilkan identitas ini kita lebih menenangkan anak. Ya, artinya anak sudah berbuat salah, jangan sampai kita membuat anak menjadi terpojok. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah.
Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi ibu-ibu kalau sudah tahu anak tersebut, oh saya kemarin kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya lupa bu, saking saya banyak main di rumah. Nah ibu-ibu jangan langsung marahin gitu kan. Tanya dulu kenapa dia main di rumah. Apa di rumahnya sepi gak ada orang sehingga dia harus bermain keluar? Atau kenapa dia harus bermain di luar atau lingkungannya? Nah itu kita harus tahu dulu. Setelah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan kedepanan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi kita menanyakan keyakinan, tapi kita juga menggambarkan masa depan. Kalau kamu melakukan ini apa. Nah ini ada salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ya. Nah kita ambil yang kedua saja, tentang anak telat ke sekolah, sedangkan saya sudah membuat kesepakatan dengan anak tersebut. Validasi tindakan yang salah. Dan mencari tahu alasan sesuatu. Jadi setelah kita memberitahu dia solusi, kita juga memberikan dia saran bahwasanya bangun pagi itu bagus buat kesehatan. Artinya untuk masa depan dia. Nah kita menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas tersebut bahwasanya harus datang tepat waktu. Nah, di sini saya menanyakan ya, keyakinan kelas apa yang harus dilakukan oleh Rifki. Ya, ternyata Rifki merasa sudah melanggar. Maka posisi kontrol yang saya lakukan di sini adalah posisi kontrol pemantau, bukan untuk penghukum. Karena anak tersebut sudah tahu bahwasanya iya bu saya salah. Keyakinan kelas apa yang sudah dilakukannya? Ya, keyakinan kelasnya yang sudah dia langgar ya nih tentang disiplin. Nah, maka dari itu anak tersebut diberikan solusi bahwasanya harus setel alarm dan juga diberikan tentang masa depan bahwasanya begadang itu tidak baik. Tetapi kalau kamu bangun pagi itu baik buat kesehatan kamu. Baik. Ibu-ibu, kesimpulan yang saya dapat yakni budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab ya.
Atau ada yang bisa menambahkan lagi tentang budaya positif? Nanti kita akan share kembali ya tentang budaya positif ini, tentu setelah ibu-ibu melaksanakan ya, atau sudah menerapkan di kelasnya, tapi saya yakin sudah diterapkan ibu-ibu hebat ini. Oke, itu aja kesimpulan dari saya dan diseminasi untuk budaya positif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ibu-ibu, tetapi di sini kembali lagi fitrahnya saya hanya menyebarkan tentang budaya positif, tapi saya tidak menggurui ataupun meminta ibu-ibu untuk menerapkan yang ada di depan, karena saya yakin tanpa diminta ibu-ibu semua sudah menerapkannya di kelas masing-masing, hanya saja baru tahu nama-nama tersebut di istilah-istilah yang tadi saya telah jabarkan ya. Terima kasih ibu-ibu semua untuk kedatangannya hari ini pada kesempatan ini, dan semoga yang saya jabarkan tadi bisa menginspirasi ibu-ibu semua. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun ada tindakan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, untuk hari ini adakah di antara teman-teman kamu yang gak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat selalu ya. Amin. Ya, baik. Untuk kegiatan ya, sebelum kita memasuki materi, itu mau membuat sebuah kesepakatan kelas dengan kalian ya, yakni dengan adanya keyakinan kelas ya. So, kesepakatan kelas itu sebelum kita cari tahu kesepakatan kelas, ada nggak di sini yang tahu tentang kesepakatan kelas itu apa sih? Ada Bu, persetujuan kelas. Oke, Mutiara, persetujuan kelas. Baik, itu adalah kesepakatan kelas ya. Lanjut. Ada lagi yang tahu nggak? Saya Bu, Ya, apa? perjanjian kelas Bu. Perjanjian kelas. Oke, berarti kesepakatan kelas itu persetujuan, perjanjian. Kalau gitu bisa kita simpulkan ya, kesepakatan kelas itu berarti pernyataan dari tujuan bersama ya, dan standar perilaku antara guru dengan siswa di dalam lingkungan kelas. Kenapa disebut kesepakatan kelas? Karena harus dibuat di kelas. Jadi harus ada dari kamu dan ibu, kita setujui bersama. Oke, manfaatnya apa sih? Ya, manfaat kesepakatan kelas ini kira-kira ada yang tahu manfaatnya? Saya Bu, Oh, oke, Mas. untuk membuat kondisi kelas yang aman. Oke, untuk membuat kondisi kelas yang aman, baik. Lalu ada lagi yang tahu? Oke, Yani, apa ya? Membuat komunikasi yang baik antar teman. Membuat Komunikasi yang baik antar teman. komunikasi yang baik antar teman. Baik, itu manfaatnya ya. Manfaatnya disebutnya sama teman kamu ada dua. Amat tadi untuk aman. Lalu tadi Yana untuk membuat kesepakatan komunikasi ya. Komunikasi antara teman itu bagus ya. Tidak ada yang namanya pertengkaran. Oke, itu manfaatnya. Lalu kita harus punya tujuan ya. Tujuan utama kita ya, tujuan utama kita membuat kesepakatan kelas ini apa sih gitu kan ya, atau keyakinan kelas ini apa sih? Ada yang tahu nggak tujuannya ya? Supaya kita mempunyai rasa tanggung jawab. Baik ya, kalau nggak punya tanggung jawab jadinya kamu nggak bisa melaksanakan kewajiban kamu sebagai seorang murid ya. Oke, lanjut. Itu salah satu tujuannya. Ada lagi tujuan yang lain? Saya Bu, Oh, oke, Putri. untuk saling menghormati antara guru dan siswa. Untuk saling menghormati antara guru dan siswa. Biar kamu punya privasi, ibu punya privasi, kita bisa saling menghormati ya. Nggak hanya sama ibu doang, tapi ibu berharap juga sama guru yang
lain. Ya, baik. Berarti kamu untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini kalau udah membuat ya, artinya kamu udah tahu ini seperti apa. Sekarang kita tinggal membuat apa saja sih di dalamnya yang masuk dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut, ya. Nah, ibu udah memberikan kamu sebuah kertas, ya. Mau kamu diisi sama kamu, diskusikan dengan teman sebelah kamu tentang kesepakatan kelas apa sih yang ingin kita buat, gitu ya. Dan nanti tolong di dalamnya jangan ada kata jangan. Kesepakatan kelas itu tidak ada kata jangan. Kita tidak boleh melarang, tapi kita mengimbau. Seperti contohnya, jagalah kebersihan, ya, bukan dilarang atau jangan buang sampah sembarangan. Diganti menjadi jagalah kebersihan. Itu buat kamu sendiri. Ya, silakan boleh ditulis buat kamu. Bagi yang sudah selesai menulis dan mendiskusikan, kamu boleh tempel di kesepakatan kelas di depan, ya. Diskusikan dengan teman kamu karena ini buat kelas kamu. Mau dibawa kemana kan kesepakatan kelas ini? Silakan, yang sudah boleh ditempel ya, depan. Oke, kesepakatan kelas kalau bisa dilihat yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya ya. Yang kedua, kebersihan sebagian dari man. Datang tepat waktu. Menjalankan piket sesuai jadwal yang ditentukan, berarti masih masuk kebersihan ya. Sebaiknya menyimpan handphone saat guru sedang menerangkan. Nah, ini wajib sekali ya, jangan sampai kamu main HP, gurunya ngobrol di depan. Itu jangan. Oke, jagalah kebersihan sekolah dan lingkungan. Berarti harus jaga kebersihan. Kelas ini berarti semua kebersihan ya. Oke. Kebahagiaan itu bukan suatu kebetulan, tetapi pilihan. Ini kata Mutiara ya. Buatlah diri kamu menjadi yang bahagia. Saling menghormati antar teman. Menjaga kelas agar tetap bersih. Berpartisipasi saat diskusi. Disiplinkan diri. Mendengarkan penjelasan guru. Utamakan kerapian dalam berpakaian. Saling menghargai, masuk sini ya, kita klasifikasikan. Lalu mematikan kipas pada saat tidak digunakan. Oke. Nah, kalau kita klasifikasikan berarti di sini ada 8 keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya. 8 keyakinan kelas ini nanti Ibu minta benar-benar diyakini di kelas kamu. Karena kalian sudah tahu apa aja sih kegunaan atau manfaat dari keyakinan kelas tersebut ya. Jadi keyakinan kelas ini mohon benar-benar diterapkan di kelas 11 TE 1. Oke, itu aja dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Nuralamsyah dari kelas 11 TE1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Priyanti dari kelas 11 Elin 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Permata Purwanto. Saya dari kelas 11 TE1. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat bersemangat. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Sangat penting. Sangat penting untuk dilakukan. Sangat penting sekali.
Karena dalam membuat keyakinan ke kelas membuat saya punya rasa tanggung jawab sebagai siswa. Untuk dapat saling menghargai antara teman dan juga saling menghargai antara murid dan guru. Untuk membuat lingkungan kelas agar aman dan nyaman.